sebelum kita melanjutkan presentasi lebih jelas lagi, adversary evaluasi tersebut adalah nama lainnya bisa disebut dengan evaluasi berlawanan. Ya, sebelum melanjutkan pengertian adversary evaluasi sendiri, di sini adalah evaluasi program merupakan upaya pengumpulan informasi mengenai suatu program, kegiatan atau proyek. Evaluasi program bisa dikatakan pengumpulan informasi dari dilaksanakannya evaluasi itu sendiri. Nah, di sini ada model beberapa evaluasi program, yaitu salah satunya adversary evaluasi. Adversary evaluasi adalah salah satu model evaluasi dalam pelaksanaannya. Di situ dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada kelompok pro dan kelompok kontra. Di sini kelompok pro itu termasuk kelompok yang akan membela berjalannya evaluasi tersebut, sedangkan yang kontra itu akan menjadi pendebat dari kelompok yang pro tadi, di mana kedua kelompok ini akan bekerja secara profesional untuk mencari data-data yang pro atau mendukung, dan yang kontra bertentangan sehubungan dengan pokok persoalan program, proyek, material, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua adalah langkah adversary evaluasi. Dalam pelaksanaan adversary evaluasi ini terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertama adalah tahap generasi isu. Yang kedua, tahap seleksi masalah. Yang ketiga, penyusunan argumen panggung. Dan yang keempat adalah tahap pendengaran sendiri. Di sini disebut dengan tahap generasi isu adalah di sini semua anggota berbagi masalah diidentifikasikan berdasarkan isu-isu yang disarankan oleh evaluator atau orang yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi. Jadi sebelum kita melaksanakan evaluasi tersebut, kita mengidentifikasi dulu isu-isu mana yang akan kita laksanakan evaluasi ini. Yang kedua adalah tahap seleksi masalah. Tahap seleksi masalah ini terdiri dari mereduksi masalah berdasarkan isu-isu yang sudah dipilih pada tahap generasi isu. Dalam penyelesaian masalah ini, bahwa isu-isu yang tidak ada perdebatan harus dihilangkan, dan yang diseleksi pada masalah ini adalah konten yang mendukung dari evaluasi tersebut. Yang ketiga, ada penyusunan argumen panggung. Tahap ini terdiri dari pengumpulan data, menemukan dokumen yang relevan, dan manifestasi informasi yang tersedia. Data atau bukti yang dibutuhkan harus relevan untuk dan terhadap dalam persidangan. Di sini penyusunan argumen panggung itu dilaksanakan setelah seleksi masalah. Seleksi masalah tadi kan mengangkat masalah yang sudah teridentifikasikan. Dan yang ketiga di sini kedua evaluator pro dan kontra itu kumpul untuk mendiskusikan di antara dua masalah tersebut. Yang terakhir adalah tahap pendengaran sendiri. Tahap ini juga dapat disebut dengan forum klarifikasi dan melibatkan presentasi publik dari objek perdebatan. Hal ini diikuti dengan presentasi bukti dan panel juri atau musyawarah. Jadi dalam tahap ini, tahap pendengaran sendiri itu dilaksanakan oleh suatu hakim dan salah satu dari evaluator pro dan kontra. Jadi di antara ketiga ini berdiskusi untuk mencari jalan tengah di antara pro dan kontra tadi. Ya, selanjutnya adalah kelebihan adversary evaluasi. Di sini terdapat beberapa kelebihan dari adversary evaluasi sendiri. Yang pertama adalah keterbukaan dan transparansi. Adanya keterbukaan dan transparansi ini karena kan di situ ada evaluator pro dan kontra. Jadi dalam pelaksanaannya tidak ada hal yang tertutup-tutupi. Ketika tidak setuju dengan pendapat dari yang pro, jadi kita saling berdebat. Di dalam evaluasi ini terdapat beberapa
Jadi di situ langsung memberikan pendapat apabila tidak setuju atau bagaimana. Yang kedua adalah model memperhitungkan berbagai bentuk data. Dalam berbagai bentuk data, di sini kan tadi ada tahap pemilihan generasi isu dan penjelasan masalah. Jadi tidak hanya masalah-masalah yang ringan saja dan tidak dipertimbangkan, tapi di sini masalah yang diambil itu yang sangat dipertimbangkan. Jadi membutuhkan banyak data yang dilakukan. Yang ketiga adalah mengurangi kontroversi seputar objek evaluasi. Yang keempat, sebagai kedua sisi argumen disajikan risiko pengetahuan taktis, informasi harus diminimalkan. Yang keempat, memungkinkan penggabungan dari banyak perspektif. Di sini banyak perspektif itu dikatakan kan di situ banyak yang antara pihak dan pro dan kontra. Jadi situ banyak tanggapan-tanggapan dan itu nanti akhirnya diambillah satu kesimpulan oleh bisa dikatakan sebagai hakim atau penengah dari berjalannya kedua evaluator tersebut. Yang berikutnya adalah bukti pro dan kontra dan platform yang memungkinkan untuk pemeriksaan silang. Selanjutnya, presentasi hipotesis, saingan dan penjelasan dapat meningkatkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, data harus disajikan dalam cara yang dimengerti dan logis untuk menunjuk menilai. Di sini kan ada tahap yang ada evaluator itu apa namanya kontra. Jadi di sini ada pembujukan agar di situ akan mendapatkan kesimpulan yang satu, kesimpulan yang keseluruhan. Yang selanjutnya adalah pendekatan ini cocok untuk evaluasi dan dapat dikombinasikan dengan pendekatan yang partisipatif. Di sini bisa dikatakan digabungkan karena di dalam pelaksanaan adversary ini kan hanya terdapat 4 langkah. Nanti bisa digabungkan dengan evaluasi model-model lainnya seperti Tesson dan lain sebagainya. Tadi itu kelebihannya. Sekarang kelemahan dari adversary evaluasi terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama adalah untuk evaluasi dapat menimbulkan perdebatan dan konflik, mungkin memiliki dampak negatif pada hasil evaluasi. Dengan adanya dua evaluator tersebut akan memungkinkan di situ dapat perdebatan yang melebihi dari berjalannya evaluasi tersebut dan akan menimbulkan dampak negatif bagi hasil evaluasi itu tersendiri. Yang kedua adalah fokus evaluasi dapat beralih ke menugaskan, menyalahkan atau rasa bersalah kepada mengoptimalkan kebijakan. Di sini kan terdapat 2 evaluator ya. Bisa dikatakan bahwa nanti akhirnya kita menyalahkan salah satu dari 2 evaluator tersebut dari berjalannya evaluasi itu. Selanjutnya, sebagai model pembela lawan yang berbasis konflik, kemungkinan mencapai hasil yang menyenangkan namun dibatasi. Yang selanjutnya, hubungan baik yang tidak selalu sama memanfaatkan individu untuk mencari keuntungan. Jadi di sini bisa dikatakan mencari keuntungan karena di dalam pelaksanaan itu terdapat ada salah satu misal ada yang membela perdebatan tersebut. Yang selanjutnya metode ini dapat memakan waktu dan mahal. Di sini dapat memakan waktu itu karena dalam pelaksanaan ini harus ada diskusi dulu sebelum dilaksanakannya evaluasi. Yang selanjutnya, hal ini kadang-kadang sulit untuk mendengarkan anggota untuk mengembangkan spesifik rekomendasi operasional. Dan yang terakhir adalah waktu yang terbatas hanya memungkinkan untuk fokus pada yang spesifik. Karena dalam pelaksanaan evaluasi ini sangat membutuhkan waktu yang lama. Jadi apabila ketika ada satu masalah yang belum terselesaikan dalam evaluasi tersebut, maka evaluasi itu tidak mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.